Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami kerjakan, yaitu tentang obesitas pada balita. Laporan ini disusun oleh saya, Adi Puji Kurniawan, Fernanda Eka Latifah, dan Fatihatul Rizkiyah Aliza. Baik, untuk latar belakang dari laporan yang kami susun ini, yaitu menurut WHO tahun 2016, anak-anak yang mengalami obesitas memiliki resiko tinggi untuk mengalami berbagai masalah kesehatan dan juga cenderung menjadi orang dewasa yang gemuk. Jumlah anak-anak yang kelebihan berat badan atau obesitas hampir 2 kali lipat dari 5,4 juta pada tahun 1990 menjadi 10,6 juta pada tahun 2014. Kemudian berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report tahun 2020, kejadian obesitas pada anak usia kurang dari 5 tahun pada tahun 2018 sebesar 5,9% dan tahun 2019 sebesar 5,6%. Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus, yaitu stunting, wasting, dan overweight. Kemudian berdasarkan data dari Global Nutrition Report tahun 2020 menyampaikan bahwa kejadian obesitas pada anak kurang dari 5 tahun di Indonesia menunjukkan data yang signifikan. Pada tahun 2000, terdapat 15% anak mengalami obesitas, 11,5% pada tahun 2013, dan 8% di tahun 2018. Kemudian data Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi balita gemuk atau obesitas menurut BB/TB pada anak usia 0-59 bulan sebesar 13,6%. Selanjutnya yaitu banyak faktor yang menyebabkan obesitas pada anak, antara lain pemberian ASI, pemberian MPASI terlalu dini, dan asupan nutrisi yang berasal dari jenis makanan olahan serba instan yang meliputi minuman soft drinks, serta makanan jajanan seperti makanan sehat, makanan cepat saji atau fast food yang tersedia di gerai makanan. Kemudian obesitas juga dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengonsumsi ASI, tetapi menggunakan susu formula dengan jumlah asupan yang melebihi porsi yang dibutuhkan bayi atau anak. Akibatnya anak akan mengalami kelebihan berat badan saat berusia 4-5 tahun. Selanjutnya, prenatal fatness juga menjadi faktor genetik yang berperan besar. Bila kedua orang tua obesitas, maka anak juga akan berisiko mengalami obesitas. Obesitas yang terjadi pada masa anak-anak dapat berisiko tinggi untuk menjadi obesitas pada masa dewasanya nanti. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari laporan ini. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah obesitas pada balita serta bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian untuk manfaatnya yaitu di dalam laporan ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam menambah ilmu pengetahuan baik dalam segi gizi maupun permasalahan kesehatan yang biasa terjadi pada balita. Selain itu, laporan ini juga bisa menjadi pembanding untuk pelaksanaan kegiatan turun lapangan selanjutnya terkait masalah obesitas pada remaja. Selanjutnya yaitu gambaran umum terkait obesitas pada balita. Di sini kami akan membahas terkait pengertian balita, karakteristik balita, kemudian kebutuhan zat gizi balita, serta obesitas pada balita. Yang pertama yaitu pengertian dari balita. Balita merupakan anak yang berusia 0-59 bulan, yang mana pada masa ini ditandai dengan adanya proses pertumbuhan serta perkembangan yang mana masih sangat pesat. Kemudian ditandai dengan adanya perubahan sehingga memerlukan zat-zat gizi dengan jumlah yang lebih banyak, dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, banyak balita masuk ke dalam kelompok yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi. Hal ini disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari balita. Karakteristik balita dibagi menjadi 2 kategori usia, yaitu kategori balita yang berusia 1-3 tahun dan juga kategori anak usia prasekolah. Yang pertama yaitu untuk balita sendiri merupakan anak yang berusia 1-3 tahun yang mana merupakan seseorang yang tergolong ke dalam konsumen pasif yang masih menerima makanan dari apa yang telah disediakan oleh ibunya. Kemudian untuk laju pertumbuhan pada masa balita ini lebih besar dibandingkan dengan masa prasekolah, sehingga diperlukan porsi makanan yang lebih besar. Pola makan yang diberikan juga sebaiknya dalam porsi yang kecil, akan tetapi dengan frekuensi yang sering, dikarenakan perut balita yang masih kecil. Kemudian untuk yang kedua yaitu kategori anak usia prasekolah. Usia prasekolah
ini anak menjadi sosok konsumen yang aktif. Mereka sudah bisa memilih makanan yang mereka sukai. Anak mulai belajar bergaul dengan lingkungannya atau juga bisa bersekolah playgroup sehingga anak mengalami beberapa perubahan perilaku. Anak juga akan menjadi gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan tidak terhadap setiap ajakan. Berat badan juga cenderung mengalami penurunan akibat adanya aktivitas yang sudah mulai banyak maupun penolakan terhadap makanan. Dari yang selanjutnya itu mengenai kebutuhan zat gizi pada balita. Kebutuhan zat gizi yang harus dipenuhi pada masa balita ialah energi dan juga protein. Kemudian kebutuhan energi dalam sehari untuk tahun pertama kurang lebih 100 sampai 200 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian energi yang ada di dalam tubuh diperoleh dari sumber zat gizi berupa karbohidrat, lemak, serta protein. Protein yang ada di dalam tubuh merupakan sumber asam amino esensial yang mana dipergunakan sebagai zat gizi pembangun, yaitu agar pertumbuhan dan juga pembentukan protein di dalam serum serta dapat mengganti sel-sel yang telah rusak dan dapat memelihara keseimbangan cairan tubuh. Zat gizi yang kedua yaitu lemak. Lemak ialah sumber kalori berkonsentrasi tinggi yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber lemak esensial, yang kedua zat pelarut vitamin A, D, E, dan juga K, dan yang terakhir yaitu memberikan rasa sedap dalam makanan. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan karbohidrat, yang mana dianjurkan sebanyak 60-70% dari total energi yang didapat, dan diperoleh dari beras, jagung, singkong, dan juga serat makanan lain. Untuk zat gizi mikro berupa vitamin dan juga mineral pada masa balita sangat dibutuhkan dalam mengatur keseimbangan kerja tubuh dan juga kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai status gizi pada balita. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, yaitu tentang penentuan status gizi pada balita antara lain pengukuran berat badan terhadap tinggi badan atau BB per tinggi badan untuk menentukan status gizi anak usia 5 tahun apakah termasuk dalam golongan normal, kurus, sangat kurus, atau gemuk. Yang kedua yaitu mengenai pengukuran panjang badan terhadap umur dan juga tinggi badan terhadap umur atau PB menurut U atau TB menurut U. Untuk menentukan status gizi anak apakah normal, pendek, atau sangat pendek. Dan yang terakhir yaitu pengukuran indeks massa tubuh menurut umur atau IMT berdasarkan umur agar bisa menentukan status gizi anak usia 5-6 tahun apakah anak itu termasuk dalam golongan sangat kurus, normal, gemuk, atau bahkan obesitas. Kerangka sebab akibat. Obesitas pada balita disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik, faktor sosial, faktor lingkungan, serta faktor fisik. Akibat yang diperoleh dari adanya obesitas pada balita yaitu adanya resiko penyakit kardiovaskuler, obstruksi, sleep apnea atau gangguan tidur, dan juga gangguan ortopedik. Faktor-faktor penyebab dari obesitas yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang ketiga faktor sosial, dan yang terakhir yaitu faktor aktivitas fisik. Berikut adalah identifikasi data dari responden yang telah kami wawancarai sebelumnya. Yang pertama yaitu ibu responden bernama Tripurwati, memiliki umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, jumlah anak 1, nama anak bungsu M. Alvaris Arfianto, jenis kelamin laki-laki, memiliki status gizi normal, pengetahuan tentang obesitas pada balita, yaitu ibu memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai obesitas pada balita dan juga bahaya obesitas pada balita. Untuk konsumsi makanan pada balita, konsumsi makanan anak sehari-hari cukup baik, namun terkadang anak mengalami susah makan. Yang kedua yaitu ibu bernama Muslihah Nur Azizah
dengan umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai pedagang, jumlah anak 2, nama anak bungsu bernama Imam Sabil, jenis kelamin laki-laki, memiliki status gizi lebih. Pengetahuan tentang obesitas pada balita, ibu memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai obesitas pada balita dan juga bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi obesitas. Untuk konsumsi makanan pada balita, konsumsi makanan tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Hal ini dikarenakan karena kesibukan ibu dalam berjualan, sehingga konsumsi makanan anak tidak terkontrol dengan baik. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu Atik dengan umur 29 tahun, pendidikannya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, jumlah anaknya 2, nama anak bungsunya Gaza Devin Syarif, jenis kelaminnya laki-laki, status gizinya kurang, pengetahuan tentang obesitas pada balita, yaitu ibu memiliki pengetahuan yang kurang mengenai obesitas pada balita dan juga bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi obesitas. Untuk konsumsi makanan balitanya masih tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Hal ini dikarenakan anaknya yang aktif bermain dan juga sering mengikuti kakaknya yang jajan cemilan. Selanjutnya, yang keempat ada Ibu Fatimah dengan umur 27 tahun, pendidikannya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, jumlah anaknya 1, nama anak bungsunya Abian, jenis kelaminnya laki-laki, status gizinya normal, pengetahuan tentang obesitas pada balita, ibu memiliki pengetahuan yang baik mengenai obesitas pada balita, dan juga bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi obesitas. Untuk konsumsi makanan balita, yaitu keseharian anaknya tidak terlalu suka air putih, kemudian gemar mengonsumsi makanan jenis cemilan dan snack yang berbau coklat, serta susah untuk mengonsumsi makanan utama dikarenakan anaknya tidak menyukai nasi. Selanjutnya, analisis data. Pada responden pertama, yaitu Ibu Tri dan Saudara Alvaris, yang mana berdasarkan hasil observasi, anak dari responden tersebut memiliki status gizi yang normal. Responden memiliki pengetahuan gizi yang cukup baik mengenai obesitas dan juga bahaya obesitas pada balita. Hal tersebut menjadi bukti dari sang ibu yang tetap berusaha menjaga status gizi anak berada di status gizi yang normal, serta menjaga konsumsi makanan anak supaya tidak sembarangan. Kemudian untuk responden kedua yaitu Ibu Nur dan Saudara Sabil, berdasarkan dari hasil observasi, anak dari responden memiliki status gizi yang lebih. Responden memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai obesitas dan juga bahaya obesitas pada balita. Anak dari responden kedua ini memiliki kebiasaan makan yang kurang baik dan terkontrol, dikarenakan kurangnya pengasuhan dan juga pengawasan dari ibunya. Yang ketiga yaitu responden dari Ibu Atik dan Saudara Gaza, yang mana berdasarkan pada hasil observasi ini, anak dari responden memiliki status gizi yang kurang. Responden memiliki pengetahuan gizi yang kurang baik mengenai obesitas dan juga bahaya obesitas pada balita. Anak dari responden kedua ini memiliki kebiasaan makan yang kurang baik, karena jarang mengonsumsi makanan berat dan sering mengonsumsi snack. Responden yang terakhir yaitu dari Ibu Fatimah dan Saudara Abian, yang mana berdasarkan hasil observasi, anak dari responden ini memiliki status gizi yang normal. Responden ini memiliki pengetahuan yang baik mengenai obesitas serta bahaya obesitas pada balita. Anak dari responden keempat ini memiliki kebiasaan makan yang kurang baik, namun karena sang ibu memiliki pengetahuan yang baik mengenai bahaya obesitas dan juga kesehatan, terutama gizi, maka ibu dapat mensiasati halangan anak tidak suka makan dengan cukup baik. Selanjutnya, pemecahan masalah. Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa hanya 1 dari 4 responden yang memiliki status gizi lebih atau obesitas. 2 dari 4 responden memiliki status gizi yang normal, dan 1 dari 4 responden memiliki status gizi kurang atau wasting. Untuk mengatasi resiko obesitas pada balita, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh ibunda dari balita tersebut.
Hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan penyuluhan atau edukasi tentang pengertian, penyebab, faktor risiko, dan dampak, maka akan dapat memberikan pengetahuan terhadap ibu dari balita akan lebih berhati-hati dan juga menjaga kesehatan anak-anaknya selama masa balita agar risiko obesitas di masa balita dapat dikurangi. Selanjutnya, menu sehari untuk balita, makan pagi ada nasi, telur dadar isi sayur, dan orek tempe. Selingannya ada buah pepaya. Untuk makan siangnya ada nasi, sop ayam, bola-bola tahu. Untuk buahnya ada semangka. Selanjutnya, oke baik. Selanjutnya untuk selingan sore ada roti selai kacang. Untuk makan malamnya ada nasi, ayam suwir, capcay, tempe, dan untuk buahnya ada pisang. Next. Ini ada dokumentasi dan kuesioner dari pengetahuan bahaya obesitas pada balita. Next. Oke, baik. Sudah selesai presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.